Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan membuat video tentang macam-macam port input dan output. Port yang pertama yaitu port RJ45 atau network port atau LAN port. Fungsi dari port ini yaitu sebagai penghubung atau konektor dari kabel internet yang digunakan dalam sebuah jaringan. Port ini biasanya terdapat di ujung kabel UTP atau Unshielded Wired Pair. Port yang kedua yaitu port USB atau Universal Serial Bus. Port USB adalah sebuah penghubung antar perangkat. Port ini juga sebagai port standar bus serial yang biasanya digunakan pada perangkat komputer, tetapi juga bisa digunakan pada perangkat lain misalnya konsol permainan, PDA, dan ponsel. Port ini juga bisa digunakan untuk transfer data atau file dari komputer ke Android atau ponsel lainnya. Port ini merujuk pada perangkat-perangkat yang berkembang pada tahun 90-an. Port yang ketiga yaitu port VGA atau port video alias monitor. Port ini masih digunakan pada perangkat-perangkat saat ini, terutama pada komputer dan laptop. Port ini merupakan salah satu port yang ada pada kartu grafis, berfungsi sebagai penghubung dan transmisi data grafik pada sebuah komputer dengan display atau output lain. Biasanya output dari port VGA ini seperti televisi, proyektor, monitor, dan lain-lain. Yang keempat, port PS2, mouse, dan keyboard. Port ini berbentuk bulat dan memiliki lubang untuk konektor input dari perangkat mouse atau keyboard. Port ini sudah mulai tergantikan port USB dan lainnya karena kecepatan transfernya dibilang lambat. Port yang kelima, yaitu port power listrik atau power supply. Port ini biasa listrik ke suatu perangkat seperti komputer atau laptop. Port yang keenam yaitu port serial. Port ini biasa digunakan untuk port penghubung untuk mouse, keyboard, dan juga PLC atau programmable logic control. Jenis port ini biasanya menggunakan konektor RS232C dan memiliki 9 pin hingga 25 pin. Port yang ketujuh yaitu port paralel. Port ini biasanya digunakan untuk komunikasi komputer atau motherboard dengan perangkat-perangkat lain yang juga bersifat paralel. Fungsi dari port ini sama seperti port serial, tapi port ini bisa mengirim informasi yang lebih banyak secara bersamaan. Selanjutnya, port audio. Port ini menghubungkan atau mentransmisikan sinyal suara dari komputer atau laptop dengan peralatan-peralatan audio seperti headphone, speaker, mikrofon, TV tuner, dan perangkatan audio lainnya. Port ini terdiri dari 3 jenis yaitu port line out, line in, dan mikrofon. Yang ke-9, port HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Port ini berfungsi seperti port VGA yang menghubungkan atau mentransmisi data grafik. Tapi port ini mendukung semua bentuk multimedia. Port ini juga merupakan pengembangan dari kartu grafis. Port HDMI juga mendukung media yang berkualitas HD dan dapat mentransmisi sinyal suara. Yang ke-10, port infrared. Port ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat wireless dengan komputer. Tapi saat ini port infrared sangat jarang ditemui dan jarang digunakan di komputer atau laptop, digantikan dengan perangkat wireless yang sudah menanamkan infrared pada USB dalam penjualannya. 11. Port 21 atau FTP server. Port 21 digunakan untuk menghubungkan server FTP atau File Transmission Protocol, merupakan protokol standar dalam berbagai file. Biasanya, port ini digunakan pada jaringan LAN. 12. Port 22 atau SSH. Port 22 merupakan port jaringan komputer yang digunakan untuk mengaktifkan SSH atau Secure Shell, yaitu protokol jaringan kriptografi. Selanjutnya, port 23 atau telnet. Port 23 merupakan port logikal yang membantu komputer agar bisa saling terhubung dengan basis protokol telnet.
Telnet atau Telecommunication Network merupakan koneksi atau jaringan yang dapat membangun established atau secara remote. 14. Port 80 atau web server. Port 80 merupakan port yang biasa digunakan untuk mengkoneksikan web browser. Biasanya, ketika kita menggunakan web browser dengan hostname atau IP, maka web browser akan melihat IP dengan port 80. 15. Port 81 atau web server alternatif. Fungsinya sama seperti port 80, dan port ini merupakan port server alternatif. Apabila port 80 diblok, maka port ini akan menjadi web server alternatif pengganti. 16. Port 25 atau port SMTP. Port 25 digunakan dalam kepentingan mengirim email. SMTP yaitu singkatan dari Simple Mail Transfer Pay. 17. Port 2525. Port SMTP alternatif. Port alternatif pengganti port 25 dan berfungsi sebagai pengganti ketika port 25 tidak bisa digunakan. Selanjutnya, port 110 atau POP server. Sama seperti port 25 dan 2525, yaitu port untuk surat menyurat. Yang membedakan ialah ia menggunakan protokol POP3 atau Post Office Protocol atau IMAP4 atau Internet Message Access Protocol. 19. Port 119 atau NNTP server. Port ini digunakan untuk mengakses dan menghubungkan sebuah jaringan dengan NNTP server, yaitu protokol server news atau berita di sebuah jaringan. 20. Port 389 atau LDAP server. LDAP yaitu singkatan dari Lightweight Directory Access Protocol, yaitu untuk mengakses pada nama, telepon, dan juga alamat. Demikian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih.